Waktunya education with love. Assalamualaikum the only one. Annyeonghaseyo. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Amin. Iya, Lanjut. Kita hari ini mau ngapain kakak-kakak? Kayak mau mukbang, kayaknya banyak kali makanan hari. Terpaparan. Ya guys. Berhubung ada makanan, di sini ada minum, kita makan sambil Ngobrol. ngobrol dan ngebacot. Gitu. Ya, kita selalu ngebacot kok. Tapi semoga the only one nggak bosen dengerin bacotan kita. Bosan juga. Kalau Bosan bosan juga. ya ditinggal tidur. Oh iya. Yang penting Tapi jangan dimatikan ya, jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Putar Iya, aja putar sini aja. suaranya. Oke. Oh, iya lupa bawa tisu tadi. Oke. Dah. Jadi kita mau ngobrol apa Kak Dew? Banyak. Telan dulu saja. Jadi dia lihat dulu lah orangnya lagi makan. Minum. Ada pipetnya lagi ya. Pipet untuk nggak pipa. Gini minumnya. Oke. Ngomong apa ya? Sebenarnya tema yang lagi in tuh banyak sebenarnya. Kalau yang lagi in banget itu yang terakhir ya. Itu si Virgon. Tahu kan si Virgon kasusnya apa? Perselingkuhan. Iya, perselingkuhan. Itu in banget. Terus yang in juga alasan-alasan orang berselingkuh itu juga in. Salah Tapi kayaknya kan satunya, Kak, daripada kita bahas rumah tangga orang lain. iya sih. Berhubung kita juga belum rumah tangga gitu. ya. Nanti takutnya kan Kak, kita jadi gosip Masya Allah. Maksudnya gini, daripada kita bahas hubungan orang itu, bagusan kita ada yang menarik. Maksudnya yang dari bahasan yang Kakak bilang tadi. Spekulasi orang-orang kenapa. Nah, Kenapa yang dia kita bahasnya itu, berselingkuh gitu kan. Tapi gitunya. bukan kenapa berselingkuhnya tuh, Iya. penyebabnya itu yang mau kita bahas bukan personal orang si Virgon ini mau kita bahasnya enggak gitu. Jadi kemarin tuh kan kita denger dia itu berselingkuh karena dia insecure. Iya, kayak juga ada baca tuh. Nah, insecure itu topik yang lagi ya hits-hitsnya gitu iya, kan. nah jadi kita bahas insecure-nya aja. Iya, itu ya. Jadi kita bahas tentang insecure. Nah, kayak mana Kak? Menurut Kakak insecure itu kayak mana? Apa insecure itu sebenarnya? Apa ya? Ini aja sih. Mungkin kalau aku sih lebih senangnya kan aku pengennya sih sebenarnya kita cerita aja insecure itu Hari-hari kita aja lah. iya kenapa. Tapi kalau ditanya insecure itu apa? Kalau di artinya tuh dalam bahasa Inggris kan dia tuh in dan secure. Secure itu artinya aman, in itu tidak. Jadi kalau insecure itu berarti tidak aman. Makanya nggak aman apa-apa. Kenapa? Rumahnya kemalingan. Iya, kenapa kok bisa orang merasa nggak aman? Tapi kan kalau sekarang tuh ya konotasi insecure itu lebih ke perasaan rendah diri, gitu kan? Nggak percaya diri. Mungkin karena tidak aman itu muncul perasaan takut Kak. Ya. Nah, kenapa orang-orang takut? Karena dia tidak percaya diri. Nah, itu dia. Makanya orang-orang mengartikannya kayaknya aku insecure. Nah, padahal mungkin kata aslinya yang dimaksud itu kan secure. Perasaan tidak aman gitu. Udah, jangan terlalu teoritis juga Iya. Pusing kepala. Pernah Kakak ngerasain insecure? Sering lah. Kalau itu sering. Kenapa? Yang buat Kakak insecure itu apa biasanya? Apa ya? Berubah-ubah seiring waktu. Kalau dulu waktu masih sekolah ya ABG lah ya kan. Insecure itu biasanya fisik. Masalah fisik ya. Kemudian warna kulit gitu kan. Warna kulitnya tuh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh justru aneh gitu. Warna kulit yang Indonesia tuh kan kayak gini kan. Kayak kita. Kayak kita. Sawo matang ke sawo matang ke kematangan gitu. Matang banget ini loh. Tapi anehnya justru warna kulit yang kayak gitu tuh yang paling nggak diterima di sini gitu. Padahal ya warna asli kita emang gitu ini, kan. Gitu. Naturalnya tuh memang seperti ini gitu. Kalau lahir di Indonesia ya iya, karena resiko kan punya kulit kayak karena gitu.
kan dia disesuaikan dengan kondisi alam, makanan-makanan yang kita dapat dari kita lahir mungkin kan Kak. Kalau mereka mungkin di daerah Eropa sana, iklim mereka nggak kayak kita, tropis ya kan. Jarang ketemu matahari. Iya, kan kita sering bertemu dengan matahari, maka dikasih kulit yang kayak gini supaya lebih aman dengan sinar UV itu gitu. Tapi kayaknya karena kenapa gitu? Kenapa orang-orang muncul stigma bahwa cantik itu adalah seperti Song Hye Kyo, walaupun Song Hye Kyo memang cantik gitu. Ya itu salah satu. Jadi itu kalau dulu masih sekolah, masih ABG, ya saya kira sih itu bentuk tubuh, warna kulit gitu kan. Dulu juga belum ada skincare kan, jadi ya ada sih Kak, cuman kita nggak tahu. Kita nggak tahu, nggak mampu kayaknya. Nggak sampai ke kita informasi skincare itu Kak. Iya. Ya kan, karena pabrik-pabrik Purbasari itu ada dulu Kak. Viva ada dulu. Nggak sampai. Mustika Ratu. Iya kan, ada Wardah dari dulu ada. Oh iya. Ada. Mama Gia pakai Wardah dulu. Cuman kita nggak ngerti bahwa ini skincare perawatan kulit gitu. Kita nggak ngerti. Iya, mamaku tuh pakai Mustika Ratu. Kan? Ada juga pernah lihat Sari Ayu dulu. Iya, gitu kan. Iya, ya. Ya jadi ya gitu, wajahnya ya bukan hanya kusem ya, ada jerawat, komedo, nggak terawat. Kakak kayak Kalau insecure ya. Insecure nengok kapan ya dulu ya. Kalau dulu dari masa ke masa lah, sampai sekarang juga apa terserah sih. Ini sih nengok orang kulit putih itu. Karena kita juga mau putih tadi ya di belakang ini juga ke fisik ya, lebih cenderung dia ke fisik. Balik kok nengok orang kaya kan, orang kaya kan rata-rata kan mulus ya kan. Gitu ya kan dari lahir gitu kan. Dia sama yang mungkin gedongan gitu ya. Gedongan gitu kan. Apa yang membedakan mungkin makannya kali ya. Takwa enggak. Makannya. Kalau orang kaya itu kan mungkin dia makannya dijaga kali ya gitu. Kalau mungkin orang kaya tuh dapat makanan yang fresh Kak. Fresh ya. Kita enggak gitu ya. Dia dapat buah, misalnya makan buah yang bagusnya gitu kan. Kita makan buah yang udah rate berapa lah gitu. Iya. Tetap makan buah cuman udah jualannya di pasar di sana pinggir jalan, kena knalpot, atau kendaraan bermotor. Itu sebelum dimakan cuma dicuci pakai air doang gitu. Jadi beda deh gitu kan Kak. Orang itu dapatnya yang gimana, kita dapatnya ya beda-beda lah gitu kan. Banyak faktor. Itu dulu waktu remaja ya kan. Kalau sekarang sih lebih ke ini sih, aku suka insecure kalau nengok orang itu dia pintar ya, terus kepala itu ada isinya gitu kan. Contohnya aku punya temen, dia itu dosen ya, itu jadi insecure, aku kok ini ya, dia kok bisa jadi dosen, kok aku enggak gitu ya kan. Terus bohong gitu kalau ada orang bilang aku bahagia lihat kawanku bahagia juga, bohong. Karena aku ya kalau kawanku bahagia, aku nggak bahagia. Aku gimana harus juga jadi motivasi bahwasannya dia seperti itu, aku juga bisa motivasi gitu untuk supaya seperti dia ya. Kalau pelan-pelan ya kan, dia pun juga mungkin di tahap dia bisa serdos, dia bisa dosen, itu juga ada tahap-tahapnya. Nah itu jadi motivasi buat aku kalau misalnya tadi aku lagi ngerasa nggak apa-apa kok. Dan gitu kan aku bisa nih kayak gini, curi dulu ilmunya. Aku suka nyuri ilmu. Tapi nggak suka nyontek, nyuri ilmu suka. Itu dia. Kalau sekarang aku insecure-nya lebih ke situ sih, lebih ke isi kepala kayaknya. Tengok orang-orang lebih pintar dari awak, itu insecure. Kalau cantik, kalau fisik kayaknya sama, ada uang iya sama aja sih, semua gitu-gitu aja. Habis puluhan juta juga mukanya gitu-gitu juga. Namanya kita orang Indonesia kan nggak bisa berubah dari kulit, dari wajah. Mau botok-botok, mau operasi segala macam takut. Satu, kedua nggak punya uang kan gitu. Karena kita bukan artis kami kan yang sekali show ratusan juta gitu. Jadi ketika mau tampil lagi kita tinggal inilah operasi dulu rahang. Sekarang lagi ngetren tuh kan artis-artis yang satu operasi semua kok bisa operasi, ya kan? Mungkin mereka juga insecure juga kali lihat artis ini kok cantik kali hidungnya. Aku harus seperti itu gitu mungkin ya. Tapi ya kalau yang lain ya nggak tahu, cuman aku lebih insecure kalau lihat isi kepala orang tuh lebih pintar dari awal. Jadi kan nggak usah sekolah gitu.
Iya, isi kepala Itulah. nengok Lihat Kia S2 otaknya. itu insecure gitu lah. Iya, tapi harus ada isi kepala ada laki. Iyalah. Iya. Ngapain no bayar nggak ada isi kepala ini buat apa? Nyetor sedekah wah ke sana. Badan amal. Iya, beneran. Nah, silakan Anda apa yang bilang Kalau deh? kalau kamu kalau adik kita Kia nih gimana? Kalau Kia sih sama, kayaknya kita kalau dari kecil pasti kita semua insecure di fisik sih ya, kan? Pastilah. Karena mungkin kawan-kawan kita udah remaja lebih awal ya kan, orang tuh udah suka pakai lipstick, Kita enggak ya, iya. mereka udah mulai dandan aku kok belum, aku kok mungkin orang tuh udah cantik ya gitu, kita nggak ngerti tuh mereka udah mulai perawatan sebenarnya kita belum gitu. Terus kan kayak juga pernah jerawat parah gitu, nah itu juga jadi salah satu insecure Kia gitu. Ketidakamanan Kia melihat kondisi wajah Kia gitu. Cuman karena sekarang sudah mulai berkurang, kayaknya sudah mulai bangkit lah. Itu bukan jadi salah satu besar insecure besar lagi, walaupun mungkin belum terselesaikan sepenuhnya, tapi mungkin tidak sebesar yang waktu itu dulu. Iya benar. Terus juga mungkin apa ya, kondisi lah masing-masing. Kadang-kadang mungkin yang orang bersama dengan keluarganya, mungkin itu sih yang buat dia kadang-kadang merasa kurang. Insecure itu kan itu juga termasuk ya sih kan, ya kan, gitu itu sih. Iya sih, jadi kalau menurut aku setelah lihat ya, insecure itu kayaknya bukan sesuatu yang bisa dihindari. Misalnya gini, oh insecure, ada tips ini untuk menghilangkan insecure. I don't think it works. Tapi paling menurut aku sih yang lebih penting adalah menyadari kenapa kita insecure itu. Dan kayaknya nggak apa-apa juga gitu kalau kita punya itu ada. Tuh buktinya kayak Yani gitu, dia insecure dengan dia mungkin kayak kawannya udah serdos gitu kan, dia belum insecure, dia buat dia maju gitu kan Kak. Dia nggak mau dia terus di sini, dia mau di posisi yang lebih baik dari hari ini. Kalau dia nggak punya insecure itu mungkin dia merasa aman kan Kak. Akhirnya dia nggak ada mencoba untuk gitu-gitu aja sih. Gitu mengaman. Kan nggak ada lagi yang perlu dia jaga gitu kan. Ya jadi asik di zona nyaman, aja kan, pinter kagak, bodoh iya gitu kan. Kayak enggak gitu ya. Gitu-gitu aja. Miskin ya iya gitu ya. Gitu sih. Tapi ya untuk mencapai yang tadi yang kayak teman aku serdos itu kan jauh ya kan. Nah, kita harus perlu kuliah lagi segala macam itu yang terpikir kapan ya gitu, belum kayaknya belum dapat waktunya, nanti suatu saat mungkin bisa ya kan masih usia masih 30, ada yang 70, ada yang baru sukses nggak apa-apa. Iya kan bisa meninggal nggak? Iya. Rasanya anak cucunya kan. Iya benar. Iya benar. Orang kan ada yang bilang ini apa namanya, apa kita nggak bisa samakan apa orang, apa sih bahasanya itu, orang-orang iya gitu, kita punya waktu kita masing-masing lah. Kalau orang hari ini di usia sekian udah serdos, kita usia kita sama kok kita belum, ya dia mulai dari kapan. Iya gitu. Kan ya. Mungkin dari bayi mamanya udah ajarin, ayo bahasa Inggris ini ya kan, TOEFL-nya udah 500 waktu bayi. Jadi gitu lahir dia sat gitu langsung jago deh ya. Kita mungkin dulu masih main lumpur ya kan, dia udah les masih sebelah. Iya. Lagi. Jadi kita kan nggak tahu yang itu. Kita aja ibaratnya masih ingusan, orang udah pakai lipstik gitu ya. Orang udah mulai banyak hal, kita belum mulai apapun. Begitu orang sukses kita iri kan, kayaknya nggak cocok aja gitu kan Kak. Iya. Gitu kita kok kita nggak senang gitu, padahal kita lupa kalau selama ini waktu dia usaha begitu kerasnya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ya makanya itu, jadi insecure itu bukan menurut aku sesuatu yang harus dihilangkan. Gimana ya, kayaknya nggak bisa gitu dihilangkan. Oke, kita selesai sama satu isu ini gitu dalam hidup, ya nanti bakal ada lagi di tingkatan hidup kita yang menurut kita udah berbeda sama yang sebelumnya juga itu ada lagi gitu. Misalnya kita udah, misalnya Yani lihat temannya tuh udah serdos, terus dia udah serdos juga kan, dalam level dia itu kan pasti ada lah ya hal-hal lain gitu yang menyebabkan dia pengen lebih lagi, yang menyebabkan dia insecure lagi, yang tak mau jadi aktornya gitu deh. Dan menurut Kia mungkin itulah kenapa uniknya manusia. Kenapa manusia jadinya beda-beda gitu, karena mereka masing-masing punya apa namanya ya, mereka simpan sendiri gitu. Mungkin
kelihatannya sama gini, sama-sama usia sekian, sama-sama latar belakang pendidikannya kayak gini, ternyata yang di dalam memotivasi mereka ada Beda, banyak gitu, belakang mungkin beda. insecure-nya, mungkin apanya gitu, maka muncul perilaku orang-orang manusia gitu, beda-beda gitu ya. Jadi ya, it's okay to be insecure. Iya. Menurut aku. Tahu kalau. Ya, aku sama juga sih. Oke, terus pernah nggak sih punya pengalaman yang ketika itu waktu itu insecure kita tuh lagi di-trigger atau lagi dicolek orang gitu. Oh iya, terus kayak mana ya kan? Waktu itu kira-kira apa yang terjadi sama kita? Apa yang kita lakukan waktu itu? Dari siapa dulu yang mau jawab? Kia kan bilang dulu pernah Kia jerawatan parah kan Kak. Nah, sampai muncul perilaku Kia yang Kia nggak mau foto. Karena Kia se-insecure itu Kak. Sampai pasti usaha Kia sampai skincare macam-macam lah kan, sama insecure Kia mau mencoba, Kia aku harus mengatasinya gitu kan Kak. Karena itu akan menghambat Kia gitu. Banyak hal yang mungkin akan nggak Kia lakukan karena itu gitu. Jadi Kia pakai skincare itu pun Kia nggak, mungkin Kia sampai nggak mau memperhatikan kayak mana gitu, sampai akhirnya Kia sadar jerat Kia ini udah hilang, orang yang notice udah bersih ya sekarang, apa iya kayak gitu, baru kita tengok kaca bener-bener, oh iya udah hilang, udah berkurang. Nah apa yang pernah terjadi tuh waktu tuh kawan-kawan Kia waktu kuliah tuh dan orang-orang lain lah, adik-adik mungkin sepupu orang-orang yang nggak kenal, rame kali ya muka itu ya gitu. Terus habis itu bahasanya ya. bahasanya, terus ada juga yang bilang sampai nggak mau lagi tuh jerawatnya mau keluar dari mana gitu ya, sakit lah Kak, kan dia nggak tahu, Kia udah coba banyak untuk itu gitu, Kia lihat tutorial obat segala rupa udah dipakai semuanya, cuman mungkin karena orang-orang terdekat juga belum tentu orang itu kenal kita kan, jadi ya terimalah gitu, kayak kesal, tapi cuman kadang kalau udah keterlaluan agak emosi sih jadinya, mukanya agak nggak terkontrol jadinya, kayak udahlah gitu. Cuman kalau udah yang sering ngomongin itu apa namanya, kalau dia udah sering ngomongin itu dia udah tahu sih kita nggak suka, jadi dia oke yang itu nggak dibahas lagi gitu. Kalau orang-orang yang nggak kenal mungkin Kia jutekin lah mukanya, jadi kayak saya nanti kalau jerawatan digituin kok nggak tahu rasanya gimana gitu. Jadi akhirnya kalau Kia ketemu orang-orang yang mungkin jerawatan, kalau Kia nggak cukup dekat Kia nggak akan bahas itu, nggak akan Kia bahas separah apapun. Misalnya kau udah coba ini, itu aja Kia takut ngomonginnya. Kalau dinanya sama Kia baru Kia jawab gitu, karena Kia tahu kayak mana dia, nggak mungkin dia nyaman dengan posisi itu, nggak ada orang yang suka posisi itu. Jadi kalau Kia dengan orang-orang yang masih berjuang dengan jerawatnya, ya udah gitu, Kia nggak mau ganggu gitu dengan perjuangan dia lah, biarlah dia selesaikan. Kalau dia butuh bantuan dia pasti ngomong. Kia kakak Kayaknya aku nggak ada sampai Wow. gitu ya. Nggak ada sih. Kalau ya sih, kalau ini nggak, kalau kita bicara di depan publik rame-rame itu insecure nggak? Termasuk nggak? Kakak kenapa? Maksudnya nggak Apa? kenapa gitu takut ngomong di depan? Nggak tahu. Jadi aku kalau udah ngobrol di depan nih rame-rame, contoh lagi presentasi atau lagi kita mau bicara aja, waktu lagi rapat atau apa, aku selalu gemeteran. Itu insecure ya? Atau gimana? Insecure ya. Iya, Ya, nggak percaya diri. Aku nggak percaya diri kalau cakap. Berarti kakak apa namanya, nggak aman dengan kemampuan kakak pede, bicara yakin, depan nggak umum. yakin. Nggak yakin. Makanya aku lebih senang itu dia di balik kamera. Aku berkegiatan aktif di balik kamera, biar aja orang yang dapat nama, aku yang kerjain juga nggak apa-apa. Tapi ini kan yang nonton ada 10.000 Iya. di sebelah sana. Ya makanya aku lebih senang kayak gini. Kalau jualan online gitu kan, tuh udah depan kamera, orang kan nggak kenal kita. Iya. Tuh aku percaya diri. Tapi kalau di depan kameranya aku suka nggak percaya diri. Apa yang dipikiran? Pernah nggak kejadian gitu? Ya pernah hari-hari. Bukan hari-hari sih sebenarnya, kalau misalnya nih Karena kan kita lagi ya, kalau waktu kuliah gitu kan kita kan pasti presentasi. Tuntutannya harus ya kan? Iya, kan kerja juga. Kuliah kerja itu udah, dan sampai hari ini aku lagi berproses supaya tidak seperti itu lagi. Cuman ya udah kecil lah ya kan daripada yang dulu kan. Mungkin karena posisi tempat kerja juga aku dikasih ruang. Kasih ruang untuk aku juga bisa percaya diri. Jadi aku belajar di situ sedikit-sedikit. Kalau dulu kan dari di kampus
nggak selalu tuh kalau presentasi aku selalu nyari bahan untuk tugas segala macam, tapi yang nyampein orang lain. Aku di belakangnya aja gitu sih. Terus di hari-hari kerja dulu pun juga seperti itu. Kalau sekarang sih lagi mencoba supaya percaya diri bicara di depan orang banyak. Contoh kayak misalnya aku sering itu tadi di tempat kerja yang baru kan sering pelatihan, terus ikut-ikut pelatihan apa segala macam kan, kadang ada nih kayak pelatihan apa yang kita nggak ngerti gitu kan. Itu aku suka padahal aku nih mau nanya kan. Udah di mulut ini apa yang mau aku tanya. Jadi ketika tunjuk tangan ini kita udah berani tunjuk tangan, 3 megang mic tremor dia, jadi isi kepala ini buyar apa yang mau ditanya gitu. Aku suka kayak gitu. Itu yang masih harus aku pelajarin sampai sekarang. Secure lah ya, yang orang-orang yang kita tadi pintar bicara tuh, aku selalu insecure. Jago kali dia bicara, kayak mana bisa belajar kayak dia gitu. Aku sekarang lagi belajar itulah. Ya itulah. Dan paling ada ini ya perkembangan iyalah, daripada yang lalu, daripada mungkin ya sekarang ada lebih baiknya lah, udah berani sedikit di depan orang, bersuara juga sudah berani. Kalau sampai down, sampai yang apa tadi tremor, bukan yang urgent apa namanya, yang parah ya, yang gitu. Yang insecure yang parah itu nggak ada kayak Kia kan parah itu udah sampai gitu. Di sifat apa puncak yang dia ngeresponnya juga jadi negatif gitu sama kan. orang. Itu nggak, belum sampai situ, belum ada. Kalau kakak di mana? Oh ya, aku ada banget. Sebenarnya kalau diceritain apa ya, mungkin aku pun melihat ini tuh datangnya dari luka masa kecil gitu ya kan. Jadi aku tuh di dalam keluarga besar, bukan di keluarga kecilku itu, aku nggak tahu juga entah bagaimana gitu, ada budaya yang membeda-bedakan keluarga tuh berdasarkan pekerjaan misalnya gitu kan. Nah, orang-orang yang datang dari pekerjaan tertentu itu dianggap misalnya lebih kaya gitu, mungkin dia lebih financially secure gitu kan. Iya. Masyarakat kita kan gitu kan. Iya, itu banyak loh Kak kejadian. Kalau kita udah balik kampung, Pak, kasih tuh. Gitu. Ini ya kerjaannya, padahal belum tentu itu nggak ada uangnya gitu. Iya, jadi kalau di dalam keluarga besarku itu mereka tuh punya pandangan PNS tuh ya itu kesuksesan gitu kan. Mahal segala macamnya kan. Orang tua masih kayak gitu. Orang tuaku tuh dua-duanya tuh bukan PNS. Gitu. Jadi aku nggak tahu lah ya, apakah walaupun mungkin setelah statement ini dikeluarkan mereka menolak gitu pernyataan ini ya oke gitu, tapi itu adalah apa yang aku rasakan. Iya. Jadi setiap kali kumpul keluarga gitu, itu aku merasa nggak diterima gitu sama keluarga besarku itu gitu. Jadi dari situlah aku merasa belajar bahwa ada loh ternyata keadaan tidak cukupnya itu loh. Manusia itu ternyata ada keadaan tidak cukupnya apabila misalnya dia nggak begini, dia nggak begini. Dari situ kita tuh belajar gitu kan. Nah, dari situ juga lah aku kemudian kayak manifestasi perilakuku, jadi juga ketika bergaul sama orang juga gitu. Oh, apakah dia ini cocok atau di dalam level status yang sama-sama aku gitu. Apakah aku juga bisa nih berteman sama dia gitu, apakah kami selevel dalam status sosial, misalnya status ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu aku di situ. Padahal mungkin waktu aku SD itu dulu ya, kayaknya anak SD nggak peduli yang gitu-gitu gitu kan. Dia nggak sadar itu gitu. Oh, itu penting dipikirkan. Terus jadinya sejak itu tuh aku selalu memperhatikan orang-orang, misalnya teman-temanku tuh misalnya pakaiannya kayak mana gitu, apa yang dia pakai, terus misalnya buku-bukunya, barang-barang dari situ gitu. Mungkin ya karena dari rumah, dari keluarga besar itu mereka itu yang diajarkan gitu sama aku dan ya keluargaku yang di kesampingkan itu. Nah, itu insecure. Sampai hari ini aku pikir juga itu mungkin belum selesai. Itu masih isu yang harus dihadapi gitu. Iya, diriliskan bahwa ya di dunia ini tuh orang miskin dan kaya tuh akan selalu ada gitu kan. Berputar kehidupannya. Kita
hari ini kita next step pun, misalnya kemarin gaji kita 3 juta, tahun depan 10 juta, akan ada lagi gitu loh orang yang gajinya 100 juta, yang penghasilan 1 Di M atas langit gitu. masih ada langit ya kan. Nah itu nggak akan putus. Makanya aku bilang insecure itu bukan sesuatu yang kayaknya bisa kita dihapuskan gitu, nggak bisa. Dan yang kayak kakak bilang tadi apa namanya, ternyata ada loh hal orang akan begini kalau gini, kayak apa kata Mas lu kan, kita harus menyelesaikan kebutuhan, hierarki kebutuhan kita itu kan, sampai akhirnya aktualisasi diri, barulah penuh gitu. Maksudnya kita udah semua kebutuhan kita di dunia ini Dianggap udah cukup, dianggap padahal cukup. harusnya sih ya sebenarnya selama kita hidup tujuan kita tuh, tugas kita adalah memang bukan mencukupi itu ya kayaknya. Ya udah dijalanin aja hidup ini dengan Makanya apa kan yang ada diterima, tambahannya katanya, apa baru itu apa namanya, spiritual. Di atas aktualisasi diri tuh sebenarnya ada yang nambahin spiritual. Jadi sebenarnya kalau dia pun nggak lewatin yang itu, kalau spiritual dia sudah Udah bagus terpenuhi, gitu. dia nggak butuh yang itu lagi. Pelan-pelan itu akan terpenuhi sendiri. Gitu. Bahkan kalaupun nggak terpenuhi nggak Dia masalah. nggak masalah gitu, dia nggak mencari-cari gitu loh kak. Gitu. Mungkin ya manusia kan berubah ya kan kak, bertumbuh, nanti akhirnya dengan pemikiran dia, pengalaman dia, itulah yang merilis insecure dia pelan-pelan gitu. Makanya kan mungkin dia yang dulu akan marah ketika ditanyain soal fisiknya, hari ini dia udah nggak terlalu Ya, gitu. udah nggak peduli, ya udah gitu kan. Itu juga mungkin akhirnya yang dia pikirnya, mungkin dia belum pernah di posisi itu, jadi dia nggak mikir, nanti dia juga sadar kok kalau dia mungkin ada di posisi itu, atau adiknya atau siapapun. Tapi dia nggak perlu ada di posisi itu untuk dia bisa sadar lah. Kayak itu dia. Cuman masalahnya untuk dia bisa menyadari itu, semoga ya harapanku tuh Tuhan ngasih jalan yang mudah buat dia gitu. Iya. Tapi jalan yang sulit buat dia tuh kayaknya juga jadi hukuman juga buat dia. Gitu. Nah, jadi catatannya untuk ya apa namanya, kan kita semua orang pasti punya insecure. Pasti. Gitu kan. Kita nggak tahu orang-orang tuh punya insecure kayak apa dan apa yang sudah dia lewatin untuk menemukan apa ya, jawaban dari insecure dia itu gitu kan kak. Perasaan cukupnya, perasaan amannya itu. Perasaan aman dia itu, dia kan berjuang untuk mendapatkan secure itu gitu. Jadi kita yang nggak tahu apa yang sedang orang-orang hadapi ini harusnya nggak usah ikut campur gitu. Bayangkan aja kalau kita di posisi dia, misalnya badan dia gendut misalnya kan, kayaknya nggak cocok lah kalau kita harus gendut gitu. Mungkin dia sedang daftar gym hari ini. Iya benar-benar. Iya kan, mungkin dia udah usaha gitu dia udah untuk usaha menguruskan badannya. Iya, atau mungkin dia sedang buat public skincare hari ini gitu kan. kayak aku ya kan, siap melahirkan tuh kan proses bentuk badan iya. kan. Aku tuh sebenarnya insecure kalau masalah fisik sekarang ini ya kan. Jadi ketika ada orang yang ngomong, ih gendut kali sekarang ya, gendut kali sekarang, apa dulu kok nggak tuh sebenarnya aku masalah. Aku gituin, emang kau gak gendut kok? Gitu. Kayak itu ibu-ibu. Nggak apa-apa gendut, nggak apa-apa. Nanti ada masanya buat kita mempercantik diri lagi. Tuh ya, orang nggak melahirkan juga bisa gendut gitu. Makanya. Apalagi orang baru melahirkan. Dan ukuran gendut kita tuh kadang beda-beda loh kak. Misalnya kan di kantor ada yang dia lagi hamil, badannya kecil ya kan kak. Dia hamil tuh timbangannya 60 kilo kak. Kia yang nggak hamil ini nggak tahu timbangannya. Ya makanya itu pakai apple to apple perbandingannya kan gitu kan. Makanya dia sempat juga, gila kamu hamil 60 kilo, aku nggak hamil loh. Makanya itu kan kalau dia kena di ngapain aku gitu kan, dia bilang kayak gitu, aku nggak insecure. Nah tapi kalau ketika dia bilang itu dengan orang yang mungkin sudah berjuang gitu kan, dia diet, pagi dia makan nasi, cuma makan telur, minumnya sampai asam lambung juga nggak kurus, tiba jumpa gendut kali kok sekarang. Itu namanya kan sakit ya kan. Sakit sekali. Tapi apa namanya, kalau aku ngelihat kemampuan counter attack-mu tuh bagus memang. Jadi aku tuh memang satu ya, pertahanan dirinya bagus ya kan. Satu kan emang dia kan ceplos-ceplos ya orang gitu. Jadi ya apa yang ada di pikirannya keluarkan aja gitu. Jadi
sehat gitu kan. Nggak banyak dipendam. Jadi kita nggak perlu dari belakang, nggak penting Di juga depan sih. harus Di depan bahas ya, aja, kan, hadapin di depan. Kau cakap, aku juga cakap. Kau bully aku bully kau balik. Ya kan? Jadi jangan insecure lah kalau masalah itu kan masing-masing kan udah Iya. ada. Ya pokoknya kita lah manusia tahu diri lah. Kalau dia udah berubah fisiknya atau misalnya nih anak ini udah tahu ya kita ini kecil yang pendek dia. Lu tahu ya? Bener. Nggak boleh kayak gitu ya. Iya, Nah, gitu. itu nggak boleh. Iya. Kamu jawab yang pendek. Tinggi kali besar bangke kau mati mana lagi. Jangan awal langsung insecure nggak usah. Jangan stres sendiri, sakit kepala, pola tidur nggak sehat ya kan. teratur. Stres. Ya stres kok kayak gitu sih kawan tuh cakap sama aku Iya, ya. Terbebani. Kadang-kadang Kak, orang-orang itu ngomong basa-basi loh Kak. Dia nggak tahu apa yang diomongin, dia ngomongin gendut kali kau kata. Kau siapa woi? Nggak tahu. Iya. Emang lemakku ngotori rumahmu. Iya gitu. Emang gara-gara kamu aku gendut kan? Iya. Ngasih makan aku loh gitu. Iya. Gitu. Jadi maksudnya Iya. bahagia gitu loh Kak. Di Only One ini yang nonton, kalaupun misalnya kalian sedang punya insecure gitu kan, ya yang paling menguntungkan dari insecure itu adalah kita tahu kita insecure apa gitu, kita sadar kita kurang ini, kita butuh ini gitu. Nah kita proses lah itu gitu. Terus untuk kita yang mungkin hari ini nggak tahu mau basa-basi apa, kayaknya nggak perlu basa-basi kekurangan orang lain atau kelebihan orang lain, Apalagi kan kekurangan tinggi atau keberatan orang lain, nggak usah dibahas lah apapun itu gitu, nggak perlu kita bahas ya. Cari aja misalnya Cari aja topik-topik netral gitu ya. aku pernah makan kodok. Iya. Lah ya kan. Iya. Aku pernah makan kodok. Ngomong-ngomong soal kodok ya. Aku kan kapan tuh ya? Kayaknya pulang dari sini juga malam itu. Jadi aku lupa ngidupin lampu teras. Jadi aku masukkan masukin kereta, buka pagar. Terus aku kaget di teras tuh ada kodok besar kali, sebesar batu. Pertama kali aku Saking suburnya dia hidup terus lagi ya. pertama kali aku lihat kodok sebesar itu. Tahu dari Dan itu kodok Zuma. Iya. Makan doang. kodok itu kan bergeraknya kan lompat ya. Dan biasanya loncatnya itu kan tinggi kan. Ini dia mungkin saking gendutnya. Pelan-pelan itu. Jadi aku usirnya tuh Takut ya takut. aku freeze juga gitu lihat dia yang loncatnya pelan-pelan. Busuk. Mungkin kadang kan ada orang yang nggak perhatiin itu kan Kak. Contoh Nggak merhatiin kodok. Ini balik lagi kita ke topik ya kan. Oh, iya. Ini nih kita lagi rame nih kan. Lagi rame nih. Datanglah kawan kita. Iya itu. Kita bilang, kok ini kau? Kok gendut kali kau? Dut, sini dut. Iya, Itu kan udah dibahas di depan umum Kak rasanya. Iya, makanya dia kita bilang. Iya, siapapun kalian gitu yang bisa dapat posisi yang kayak gitu di depan umum, bahas di depan umum. Iya, kayak yang Jadi- tadi aku bilang. Jadi orang bisa lihat gitu loh. Iya. Dia buat itu sama kita juga bisa buat itu sama dia. Jadi kalau dia marah, dia marahin diri dia sendiri Iya, gitu. iya. Misalnya gini, gendut kali kau. Kok kira aku udah cantik kali ya? Gitu. Itu tadi. Gigi kau pun kayak gini misalnya gitu kan Kak. Kalau terus kan nggak makan kau. Gitu. Ya karena dia udah mulai gitu. Iya. Karena dia mulai, dia juga harus terima perlakuan yang dilakukan Sama. ke orang lain gitu. Ya kita nggak usah munafik lah. Ya sabar aja. Gila, mau sampai mati kita sabar. Orang kena lever. Karena dia kan gak stres. Dia lever. Iya. Kuning lah dan gara-gara itu. Iya aku kadang heran ya. Orang tuh bikin salah sama kita. Kita disuruh maafin. Iya. Giliran kita balas, kita yang dibilang jahat gitu loh. Enggak. Pokoknya the only one. No, Yang nonton ini kan bakal sehat dan Itu kami akan dukung semua. tidak ada di dalam prinsip hidup kami. Iya, tidak. Balas dan balas. Makanya kalau bilang ada ini, ya udah Balas aja. Nggak ada apa-apa. cerita. Dunia ini memang gak adil. Jadi kita buat seadil mungkin. Iya. Setidaknya untuk diri kita sendiri gitu kan.
Jadi jangan tunggu nanti aku bahas dulu. Nanti lupa. Kita nggak ingat apa yang udah dibuat saking banyaknya. Tapi luka itu masuk Iya, kan, maksudnya kita nggak bisa bahas satu persatu. Iya. Jadi selagi kita ingat balas aja terus. Iya, dan momennya nggak pas lah ya Iya, kan. gitu momennya nggak pas. Nanti dia bilang, kok giniin aku, kata dia yang manipulatif ini. Kita bahas aja di depan umum. Jadi kalau kawan-kawan mah, udahlah kan kau yang mulai duluan gitu. Jadi kita Iya. semua orang lihat apa yang dia lakukan. Iya, benar. Dah, gitu deh. Kami dukung. Iya. Iya. Pokoknya kan kalau yang realistis ya kan nggak ada tuh sama kami apa bahasan yang klise, motivasi itu semua Bacot. Ya, bacot. gitu. Kalian jalan luang gimana? Oh iya, jadi kalau punya pengalaman tentang insekuritas boleh tulis di kolom komentar gitu ya kan. Jadi kita bisa tahu juga, terus nanti bisa siapa tahu mungkin belum dapat solusi gitu. Iya. Jadi kita bisa saling bagi. Dan Kita bisa sharing ya. Kalian boleh cut ini, kalian bagi ke orang-orang yang suka ngejek-ngejek insecure orang lain. Gitu kalian kok tengok nih gitu. Kok nggak boleh kayak gini kata orang-orang 3 nggak waras itu. Kata Tri Idiot itu kok dia. Tapi kita ini aja sih sebenarnya apa namanya ya. Gak usah yang muluk-muluk ya. Memang itu kenyataannya itu lah dia ya kan. Nah, hari-hari kita jalani nggak mungkin lah. Aku sabar aja, sabar. Iya. Kapan sabar? Sampai di rumah awak nangis-nangis ya kan. Iya, dia nggak sadar tuh apa yang dia buat nggak salah. Orang kayak gitu nggak pernah sadar apa yang Iya, diomongin dia Nah, itu dan salah. dan kalau misalnya itu dia nggak dibuat kita, mungkin orang itu nggak berani gitu kan ngedein kita. Mungkin ada orang yang dilakukan nggak sopan, kita harus ngomong. Kita harus ngomong. Kita harus ngomong. Kita jangan biarkan gitu. Karena kita tahu kalau kita diperlakukan itu kita pasti nggak nyaman. Jadi jangan biarkan orang lain lihat, oh boleh kok giniin orang lain. Iya. Jadi aku pernah ditanya juga tuh sama Hanan Aliyah. Waktu itu aku ngasih apa namanya kayak presentasi gitu. Motivasi. Yang tentang ini sih remaja. Jadi cara ngindarin bullying. Mereka nanya gimana sih cara menangani korban bullying gitu. Jadi aku bilang bahwa korban bullying itu bukan tugas kita nanganinnya gitu. Kita harus bawa mereka ke ahli. Kita nggak punya kemampuan nanganin mereka. Banyak Yang alasan bisa orang-orang itu. Yang bisa kita lakukan itu justru mencegah gitu. Jangan kasih orang kesempatan untuk membuli gitu. Setiap kali kita lihat perbuatan salah, ya apakah itu ngejek gitu sering. Mungkin kita nganggap ngejek itu ringan gitu doang gitu. Jangan kasih kesempatan orang untuk melakukan itu di depan kita gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan, keberanian harus dilawan. Karena kalau kita biarkan satu orang buat itu, nggak apa-apanya dia memang kayak gini. Nanti Terus kalau semua orang melakukan hal yang sama, kapan selesainya? Nah, tapi kalau untuk si korban tidak ada cara lain selain kita minta tolong sama orang ahli. Ya kan, psikolog. Karena banyak yang sudah disentuh sama pembulian itu untuk dia. Ya kan, Kak. Jadi itu nggak bisa kita lakukan dengan kemampuan dasar awam kita gitu. Harus ditolong sama orang yang ahli. Gitu. Jadi kita sebagai orang yang mungkin sedang belajar membereskan diri kita sendiri, menyelesaikan insekuritas kita gitu kan. Ya hindarilah, kalau bisa jangan dilakukan lah hal-hal yang seperti itu. Gitu. Menarik sekali ya untuk pembahasannya hari ini. Sepertinya memang berat sekali ya. Agak berat kita serius ya kan. Berat sekali sampai makanan ini pun tak tersendiri ya. Saking seriusnya. Oke. Ya lah, baik kayak yang aku bilang tadi. Jadi kalau ada punya pengalaman, silahkan boleh sharing sama kita, nanya-nanya kita. Pokoknya kita terbuka di kolom komentar. Kita bacain kok. Kita bacain. Oke. Jangan lupa juga ya, setiap hari Sabtu jam 10 malam itu kita bakal tayang episode-episode terbaru-barunya gitu ya. Jadi jangan lupa di like, share, komen, subscribe teman-temannya yang lain untuk subscribe channel ini supaya semakin semangat kami untuk menghibur kalian. Karena kita jamin bermanfaat, kita nggak tahu. Manfaat belum tentu bermanfaat. Tapi kalau menghibur, kami terhibur. Gimana kalian terhibur kan video ini? Boleh komentar. Oke. Sekian dulu ya, itu aja dulu. Ya. Sayonara sampai bertemu bulan. Assalamualaikum.